Dimasak tengah malam, dimakannya siang. 279 anak tumbang. Innalillahi. Makanan yang seharusnya menyehatkan anak kembali membuat ratusan anak harus mendapatkan pertolongan medis. Ini kejadiannya di Brastagi. 279 orang terdampak. Tapi yang paling membuat saya bertanya, itu bukan cuma jumlah korbannya. Coba lihat jamnya. Halo semuanya, kembali bersama Detak Bangsa bersama Dr. Erta, dokter yang ingin menyehatkan Indonesia. Menurut nota resmi KPPG Medan, makanan itu dimasak dalam 2 sesi, tengah malam dan pukul 2 dini hari. Kemudian pukul 8.30 dilakukan uji organoleptik oleh ahli gizi dan relawan. Apa itu uji organoleptik? Makanan dinilai dengan indera, tampilan, warna, aroma, rasa, dan teksturnya. Jadi, ini bukan pemeriksaan laboratorium untuk mencari bakteri atau kadar toksin. Lalu, makanan itu mulai dikirim. SMA swasta bersama itu tercatat menerima pengantaran sekitar 11.30. SMA N1 Brastagi itu menjadi pengantaran terakhir sekitar jam 13. Dan sekitar jam 13.30, hanya setengah jam kemudian, siswa mulai mengalami gejala. Artinya, dari proses memasak pertama sampai sebagian makanan itu dikonsumsi, rentangnya itu mencapai sekitar 13 jam. Nah, sekarang perhatikan gejalanya. Mulut terasa gatal dan getir, ada pembengkakan, tenggorokan terasa panas, mulut dan tubuh terasa kebas, kulit itu gatal, dan sebagian sampai sesak nafas. Menu hari itu diketahui mengandung ikan dencis. Sebagai dokter, pola seperti ini membuat keracunan histamin ikan atau skromboid poisoning itu wajib diperiksa serius. Kenapa? Karena skromboid itu biasanya muncul sangat cepat, sekitar 10-60 menit setelah makan ikan. Dan gejalanya itu memang menyerupai alergi. Rasa terbakar atau kesemutan di mulut dan tenggorokan, gatal, kemerahan, mual, berdebar, sampai sesak. Persis inilah pola yang membuat dugaan histamin ini menjadi menarik. Histamin itu dapat terbentuk ketika ikan yang rentan tidak dijaga dengan rantai dingin yang benar. Dan ini bagian pentingnya. Kalau histamin sudah terbentuk, dimasak, dipanaskan, bahkan dibekukan, itu tidak otomatis menghilangkannya. Lalu, kenapa uji organoleptik pukul 8.30 itu bisa lolos? Karena ikan dengan kadar histamin yang berbahaya itu bisa tetap terlihat normal, baunya itu normal, bahkan rasanya relatif normal. Jadi, lidah dan hidung manusia itu memang tidak cukup untuk menyingkirkan bahaya ini. Sekarang, yang harus dibuka adalah catatan rantai dinginnya. Ikannya datang jam berapa? Suhunya berapa? Disimpannya bagaimana? Kapan dikeluarkan dari pendingin? Bagaimana suhu makanan dari dini hari sampai dikonsumsi siang hari? Dan yang paling penting, periksa kadar histamin pada sampel ikannya. Kalau keselamatan ribuan porsi bergantung pada makanan yang dicium lalu dicicipi, itu bukan sistem keamanan pangan. Itu perjudian dengan kesehatan anak. SPPG ini sudah dihentikan sementara. Tapi jangan berhenti pada suspensi. Audit rantai pasoknya, buka hasil laboratoriumnya kepada publik, periksa sistem waktu dan suhunya, dan kecilkan skala produksi jika keselamatan ribuan anak tidak bisa dijamin. Karena anak sekolah itu bukanlah angka produksi. Mereka jelas bukan alat uji sebuah program. Bagikan video ini, jangan tunggu ada korban berikutnya baru kita kembali bertanya. Sebenarnya siapa yang menjaga makanan anak-anak kita ini? Guru disuruh mencicipi MBG. Lidah itu bukan laboratorium. Kalau keamanan ribuan porsi makanan itu bergantung pada seorang guru membuka kotak, mencium, lalu mencicipinya, ada yang salah dengan sistem kita. Guru adalah pendidik, bukan kelinci percobaan keamanan pangan. Halo semuanya, kembali bersama Detak Sehat bersama Dr. Erta, spesialis jantung dari Klinik Kiera yang ingin menyehatkan Indonesia. Dalam pengawasan MBG, sekolah itu diminta untuk melakukan pemeriksaan organoleptik. Artinya, makanan itu dilihat, dicium, dan dicicipi sebelum dibagikan kepada siswa. Masalahnya, pemeriksaan seperti ini hanya bisa menangkap bahaya yang memang memberi perubahan nyata. Nasi sudah berlendir, bisa terlihat. Lauk sudah berbau busuk, bisa dicium. Makanan rasanya sudah aneh, ya bisa terasa. Tapi bagaimana dengan salmonella? Nggak kelihatan. Bagaimana dengan E. coli?
Nggak kelihatan. Bagaimana histamin pada ikan? Tidak bisa dihitung dengan lidah. Bagaimana dengan nitrit? Tidak akan muncul tulisan di atas sayur, jangan dimakan. Makanan yang mengandung mikroorganisme berbahaya itu bahkan dapat terlihat normal, berbau normal, dan terasa normal. Jadi ketika seorang guru mencicipi 1 sendok lalu berkata, aman kok, kesimpulan itu tidak bisa mewakili keamanan ratusan kotak makanan. Lebih ironis lagi, kalau makanan ternyata terkontaminasi, orang pertama yang sengaja kita paparkan itu justru guru. Keamanan pangan gagal ketika laboratorium diganti dengan lidah manusia dan prosedur diganti dengan keberanian untuk mencicipi. Pemeriksaan harus terjadi jauh sebelum makanan itu tiba di sekolah. Airnya harus memenuhi standar, pemasok harus terlacak, bahan mentah dan matang harus dipisahkan, suhu penyimpanan harus dicatat, rantai dingin harus dijaga, waktu antara memasak dan makan harus dikendalikan, sampel makanan harus disimpan dengan benar, dapur harus rutin diaudit, dan ketika terjadi kejadian luar biasa, hasil laboratoriumnya harus dibuka dan menjadi dasar untuk perbaikan. Guru boleh menjadi lapisan terakhir yang menolak makanan yang jelas rusak, tapi jangan lemparkan tanggung jawab keamanan makanan dari dapur ke ruang guru. Tanggung jawab membuat makanan aman itu berada pada sistem yang memproduksinya. Simpan dan bagikan video ini kepada orang tua dan guru. Anak kita membutuhkan makanan yang sudah aman sebelum melewati pagar sekolah, bukan makanan yang baru dianggap aman setelah seseorang berani mencicipi. Ratusan siswa SMA di Brastagi diduga keracunan usai santap MBG. Stop! 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 Program sampah. Stop! Mau diganti kepalanya siapa kalau emang programnya sampah? Mau diganti kepala BG-nya 2 kali 3 kali, program sampah. Mau sampai kapan orang keracunan mulu? Kepala BGN, keracunan MBG terus berulang. Kepala BGN, perbaiki tata kelola secepatnya. Sebaik-baiknya perbaiki ya di stop. Udah mau dari zamannya. Itu yang pertama yang ketangkep, perbaiki. Yang kedua perbaiki, bapak perbaiki. Tetap keracunan mulu, stop. Jangan sampai anak bapak yang keracunan, keluarga bapak yang keracunan. Ini yang keracunan rakyat kecil. Stop wahai presiden. Stop. Jangan sampai keluarga bapak yang keracunan. 2030 Indonesia hilang. Ada apa di tahun 2030? Kenapa banyak tokoh penting dunia membicarakannya? Bahkan ada yang menyebut Indonesia akan hilang. Ustadz Adi Hidayat menyebutkan bahwa di tahun 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Bahkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyebutkan pada tahun 2030 Indonesia akan hilang. Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata para penguasa di seluruh dunia meyakini ekonomi dunia bisa ambruk. Perubahan iklim makin parah dan ketegangan antar negara bisa bikin perang besar. Bahkan pekerjaan manusia banyak digantikan oleh teknologi. Dan yang paling mengerikan, beberapa ulama mengaitkan tahun ini dengan tahapan menuju kemunculan Dajjal. Tulis astagfirullah di kolom komentar. 2 kurang kompak. Kelas 2 kelas 2 kelas 2 kelas 2 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 2 semua hebat.